Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaria Inding dari kelas PAI 34, klaster 5, mata kuliah strategi pembelajaran akan menjelaskan materi tentang strategi PAIN-KEMI pada bagian kelebihan dan kekurangan PAIN-KEMI. Keunggulan dan kelemahan strategi PAIN-KEMI. Menggunakan strategi pembelajaran seperti PAIN-KEMI tentu memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan PAIN-KEMI didasarkan pada pendapat para ahli. Kelebihan strategi PAIN-KEMI. Yang pertama, keunggulan yang terkait dengan kegiatan belajar. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran bersifat interaktif atau terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar memungkinkan terjadinya berbagai interaksi. Yang ketiga, pengalaman dan aktivitas belajar peserta didik terkait dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian yang keempat, kegiatan dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian yang kelima, kegiatan belajar bermakna bagi peserta didik sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Nah, adapun keunggulan strategi PAIN-KEMI dari sudut pandang peserta didik. Yang pertama itu peserta didik belajar bekerja sama. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk membuat karya kreatif. Kemudian yang ketiga, menilai potensi peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena adanya variabilitas dan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat berkembang lebih jauh. Dan yang keenam, peserta didik tidak bosan. Dan yang ketujuh, mental dan fisik peserta didik didorong secara optimal. Dan yang kedelapan, peserta didik terlibat aktif secara fisik, mental, dan emosional. Kemudian yang kesembilan, metode ini dapat melatih peserta didik untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ke-10, melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir mandiri. Kemudian yang ke-11, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran secara fisik, mental, dan emosional. Dan yang ke-12, peserta didik dapat memikirkan apa yang sudah diketahui atau telah dilakukannya. Refleksi meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kelemahan strategi PAIN-KEMI. Ada beberapa kelemahan PAIN-KEMI. Yang pertama, SDM guru dalam penerapan PAIN-KEMI dibutuhkan guru yang kreatif, yaitu guru yang mampu mencari celah di tengah keterbatasan, kepenatan, dan kejenuhan siswa. Guru kreatif mampu menyegarkan suasana, membangkitkan semangat, dan memompa potensi siswa. Guru kreatif mampu mengunyahkan variasi pendekatan strategi yang dinamis, kontekstual, dan produktif ironisnya. Mayoritas guru masih banyak yang jauh dari kategori kreatif ini mereka lebih suka menempatkan siswa sebagai objek, tidak memberikan ruang diskusi interaktif, dan hanya berpikir menuntaskan target kurikulum tanpa melihat daya serap anak didik. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana PAIN-KEMI. Membutuhkan sarana prasarana yang representatif. Pengaturan ruangan mempunyai pengaruh besar dan menciptakan animo dan antusiasme guru dan siswa. Dengan ruang yang dikondisikan secara psikologis, guru dan siswa akan bergerak motivasi untuk mempraktikkannya. Tanpa sarana dan prasarana, sebenarnya PAIN-KEMI bisa dilaksanakan, tergantung kreativitas guru. Namun hasilnya lebih memuaskan apabila ada sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga, lembaga pengawasan guru. Membutuhkan pengawasan dalam pengajarannya. Dalam aplikasi PAIN-KEMI, pengawasan harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya pengawasan langsung, guru akan terdorong untuk menerapkan PAIN-KEMI dengan baik. Kemudian yang kelima, manajemen kurang mendukung. Manajemen tertutup, sentralistik, dan diktator sudah harus dihilangkan dalam model manajemen modern sekarang ini, karena tidak mampu mengembangkan kreativitas dan menghambat lahirnya inovasi spektakuler yang lainnya. Kemudian yang keenam, anggaran. Dari Bapak Dr. Usman MAG, di dunia pendidikan khususnya memang harus diakui anggaran menjadi masalah klasik, khususnya kalangan swasta yang tidak kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan dana. Berbeda halnya dengan kalangan swasta yang progresif dalam mengembangkan aspek ekonomi. Mereka dengan leluas merespon setiap perkembangan dan perubahan dengan cepat dan akurat. Adapun hambatan-hambatan penerapan strategi PAIN-KEMI. Yang pertama itu SDM guru.
Kemudian yang kedua, siswa pasif. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, lemahnya pengawasan. Kemudian yang kelima, manajemen kurang mendukung. Dan yang keenam, anggaran. Kemudian adapun cara menerapkan pembelajaran PAIN-KEMI. Penerapan model pembelajaran PAIN-KEMI Gombrot dilakukan dengan cara mengaitkan antara satu materi dengan materi pada mata pelajaran yang lain. Apabila guru hanya menjelaskan materi ekonomi tanpa menghubungkan dengan materi pada mata pembelajaran lain, maka pembelajaran yang lain akan terkesan menonton. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.